Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Amin. Masih tetap semangat kan belajarnya hari ini? Hari ini kita masih belajar tematik. Kita sudah memasuki tema 7 ya, yaitu indahnya keragaman di negeriku. Dan kita belajar subtema 1. Semangat untuk menyimak video pembelajaran hari ini. Adapun kompetensi dasar bahasa Indonesia dan IPA sebagai berikut. Dan tujuan pembelajarannya adalah sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita doa sama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara mencari arti kata sulit dalam teks non-fiksi. Nah, sebelumnya kalian pasti pernah membaca suatu teks. Nah, apakah kalian tahu? Misalkan di sini ada salah satu contoh satu kalimat, keragaman bangsa Indonesia meliputi suku bangsa dan agama. Apakah kamu tahu arti dari kata keragaman? Nah, kita bisa mencari arti kata keberagaman itu dengan menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Nah, cara mencari arti kata sulit dalam teks non-fiksi, pertama kalian bisa menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian, tentukan kata dasar dari kata yang akan dicari maknanya. Misalnya, kata dasar keragaman. Nah, carilah arti ragam pada kolom R dalam kamus. Setelah itu, carilah kata keragaman pada bentuk-bentuk turunan dari kata ragam. Nah, yang terakhir, kamu akan menemukan arti dari keragaman tersebut. Salah satu cara menggali informasi adalah dengan membaca. Nah, dengan membaca, kalian dapat memperkaya pengetahuan. Seperti pepatah, buku adalah jendela ilmu. Nah, membaca adalah jendela ilmu. Apakah kalian tahu arti membaca adalah jendela ilmu? Nah, arti membaca adalah jendela ilmu itu semakin banyak yang kalian baca, maka semakin banyak hal yang akan kalian ketahui. Nah, semakin banyak yang kalian pelajari, semakin juga banyak pengetahuan yang kalian dapat. Mulai hari ini banyak-banyak membaca ya, supaya pengetahuan kalian bertambah. Dalam menemukan informasi penting dari sebuah teks, sebaiknya memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, membaca judul teks. Yang kedua, membaca keseluruhan isi teks. Dan yang terakhir, mencatat hal-hal penting yang belum pernah kamu ketahui. Misalkan ada kata atau arti kata tersebut bisa kalian cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Suatu teks mengandung beberapa informasi penting yang ingin disampaikan penulis kepada pembacanya. Untuk mendapatkan informasi tersebut, kita perlu memahami isi teks dengan baik. Nah, salah satu cara memahami isi teks adalah dengan menentukan ide atau gagasan pokok setiap paragraf pada teks tersebut. Nah, apa sih ide pokok itu? Ide pokok adalah gagasan yang menjadi pokok dalam pengembangan paragraf. Selain melalui tulisan,
kalian juga dapat menyajikan informasi teks dalam bentuk peta pikiran. Nah, seperti peta pikiran itu adalah cara mencatat yang disajikan dalam bentuk bagan. Nah, apa aja informasi-informasinya bisa kalian dapatkan dalam bentuk bagan. Nah, peta pikiran ini akan memudahkanmu dalam menyusun informasi penting dalam sebuah teks. Setelah menggali informasi dari sebuah teks, kamu dapat menyampaikan kembali informasi tersebut dengan bahasamu sendiri. Nah, bagaimana cara menyampaikan informasi dengan bahasa sendiri? Pertama, sampaikan dengan suara lantang dan percaya diri agar informasi yang kalian sampaikan kepada pendengar tersampaikan dengan baik, dan gunakan bahasa yang santun. Apakah kalian tahu gambar apakah ini? Yap, betul. Ini adalah gambar beca. Nah, seperti lagunya ya. Kalian masih ingat nggak lagunya? Saya mau tamasya keliling-liling kota, hendak melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan beca, kereta tak berkuda. Beca, beca, tolong bawa saya. Nah, beca ini merupakan salah satu alat transportasi tradisional yang hingga saat ini masih digunakan oleh masyarakat. Nah, apakah kalian tahu bagaimana beca tersebut dapat bergerak? Beca dapat bergerak karena adanya gaya. Apakah kalian tahu apa itu gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan. Nah, gaya ini dapat menyebabkan suatu benda bergerak dan kedudukannya menjadi berubah. Untuk melakukan gaya diperlukan tenaga. Nah, keadaan suatu benda dapat berubah akibat pengaruhnya gaya. Apa saja sih pengaruh gaya terhadap benda? Nah, pengaruh gaya terhadap benda antara lain sebagai berikut. Yang pertama, benda yang diam menjadi bergerak. Contohnya, ketika meja kita dorong, atau bola yang kita tendang, dan gerobak yang kita tarik. Terus, benda yang bergerak menjadi diam. Contohnya, pada saat sepeda sedang dikendarai, kemudian kita rem. Gerak sepeda menjadi lambat dan akhirnya berhenti. Yang ketiga yaitu benda berubah bentuk. Contohnya yaitu saat botol air mineral yang kosong diinjak, botol tersebut akan berubah bentuk. Nah, atau enggak balon yang ditekan menjadi berbagai bentuk. Yang terakhir yaitu benda bergerak berubah arah. Contohnya yaitu saat bola yang menggelinding ditendang, bola berubah arah karena gaya yang diberikan. Setelah kita belajar pengaruh gaya terhadap benda, nah sekarang kita belajar tentang macam-macam gaya. Apa saja sih gayanya? Yang pertama yaitu gaya otot. Nah, gaya otot ini gaya yang ditimbulkan karena aktivitas otot. Misalnya, kalian menendang bola itu menggunakan otot kalian. Atau misalkan ibu memotong kue. Atau ayah memindahkan televisi. Nah, selanjutnya yaitu gaya gravitasi bumi. Nah, gaya gravitasi bumi ini adalah gaya yang disebabkan oleh gaya tarik bumi. Contohnya, ketika kita melempar benda ke atas, benda itu akan jatuh ke tanah. Atau misalkan penerjun payung yang melompat dari pesawat akan bergerak menuju permukaan bumi. Yang ketiga yaitu gaya pegas. Nah, gaya pegas ini adalah gaya yang terjadi akibat tarikan atau dorongan terhadap benda yang dilakukan menggunakan pegas elastis. Contohnya yaitu ketapel. Ketika kalian bermain ketapel, nah ketapelnya itu ditarik. Itu merupakan gaya pegas. Atau contohnya yaitu memanah. Terus selanjutnya yaitu adalah gaya magnet. Nah, gaya magnet ini adalah gaya yang ditimbulkan karena tarikan magnet terhadap benda yang terbuat dari logam tertentu.
Nah, contohnya misalkan besi yang didekatkan pada magnet akan tertarik oleh magnet. Terus selanjutnya gaya listrik. Nah, gaya listrik ini adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda-benda bermuatan listrik. Contohnya ketika penggaris plastik digosok-gosokkan pada rambut akan menghasilkan listrik. Nah, terus ditempelkan ke potongan kertas sehingga kertas tersebut akan menarik penggaris tersebut akan menarik potongan kertas. Selanjutnya yaitu gaya gesek. Nah, gaya gesek ini adalah gaya yang timbul jika dua permukaan benda saling bertemu. Contohnya itu adalah saat mengasah pisau menggunakan batu asahan atau menghapus papan tulis. Gaya otot dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, gaya otot itu tadi gaya yang ditimbulkan oleh otot manusia atau hewan dalam melakukan kegiatan seperti mengangkat, menarik, menahan, ataupun mendorong suatu benda. Contoh gaya otot dalam kehidupan sehari-hari, contohnya yang pertama misalkan ayah mendorong atau menarik meja. Yang kedua yaitu Made menendang bola ke arah gawang. Yang ketiga sapi menarik gerobak. Dan yang keempat ibu membawa barang belanjaan. Ataupun ketika kalian bermain sepeda, itu juga merupakan salah satu contoh gaya otot. Otot disebut juga alat gerak aktif karena memiliki kemampuan menggerakkan tulang. Nah, jika otot digunakan secara terus-menerus tanpa istirahat akan menyebabkan keletihan sehingga akan menyebabkan cedera pada otot. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Marilah kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan ya, patuhi protokol kesehatan. Mencuci tangan setelah melakukan aktivitas. Yang kedua, memakai masker jika keluar rumah. Dan yang ketiga, menjaga jarak. Dan yang terakhir, jangan lupa tetap memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tetap diberikan kesehatan. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Tetap semangat belajarnya ya. Jangan lupa tilawah dan sholatnya. Bu Nunu mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.